Fazon and welcome to the Talk Podcast. Sebelum kita mulai aku ada jargon nih, kalian nanti ikutin ya. Boleh teh. Get knowledge in a fun way. Satu, dua, tiga. Get knowledge in a fun way. First, let me introduce myself. My name is Sabila Yu sebagai host di podcast kali ini. Ini adalah The Talk Podcast episode pertama. Terus ini tuh episode paling spesial banget. Kenapa? Karena aku yang jadi hostnya. Secuil informasi nih ya tentang The Talk Podcast ini. Jadi The Talk Podcast ini kita bakal membahas tentang yang berkaitan mengenai bahasa. Nah, narasumber kita kali ini juga dari kelas bahasa loh. Halo. Kenalin dulu dong. Kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Amanda Soraya atau bisa dipanggil Amanda. Aku dari kelas 11 bahasa. Salam kenal semuanya. Halo Teh Amanda. Halo semuanya, kenalin nama aku Tasya di Amanda. Halo Teh Tasya. Kalian sekelas ya? Iya, sekelas ya. dari SD. Wih, keren. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Kan kalian ini dari kelas bahasa nih ya. Itu murni keinginan kalian atau ada satu hal yang mendorong kalian buat masuk ke jurusan ini? Nih, kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya itu sesuai keputusan dan peminatan saya ya masuk ke jurusan bahasa. Tapi sebelum saya masuk ke jurusan bahasa, saya tuh ngeliat passion, minat dan bakat, sama saya tuh lebih condong ke pelajaran mana gitu. Ternyata emang lebih ke bahasa. Terus saya tuh coba-coba daftar ke Saba nih. Kan Saba itu ada jurusan bahasa ya yang yang jarang dimiliki oleh anak-anak di SMA lainnya ya. Terus saya masuk bahasa tuh, tapi sebenarnya saya juga gak berharap keterima gitu. Gak taunya alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Dan ya, dan saya juga bisa mengembangkan passion, minat dan bakat di jurusan bahasa tersebut. Gitu ya. Kalau aku emang saat lulus SMP itu udah tahu mau masuk jurusan bahasa. Tapi saat itu masih bingung nih SMA mana sih yang ada jurusan bahasanya. Nah setelah cari-cari info ternyata di Sabah ini ada jurusan bahasa. Walaupun sebelumnya itu sempat dihapus ya Teh, sempat gak ada. Alhamdulillah diadakan lagi. Jadi ada kesempatan nih buat masuk jurusan bahasa. Berarti kalian itu masuk jurusan bahasa itu murni ya karena keinginan kalian. Jadi dari SMP juga udah tahu passionnya mau kemana nih condongnya gitu ya. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa pusing sama jurusan bahasa ini? Secara kan di jurusan bahasa ini kalian mempelajari tentang bahasa nih. Nah di bahasa ini juga kan masuk lagi tuh ke yang dalamnya kayak ke sastranya gitu. Belum lagi kan ada pelajaran bahasa Sunda gitu, bener kan? Kalau dari aku sendiri sih, emang waktu pertama kali masuk jurusan bahasa nih, struggle gitu, kayak harus beradaptasi dengan materi peminatannya, kayak ada sastra, pelajaran sastra, ada pelajaran sastra tuh ada dua lagi. Culture shock ya? Culture shock banget nih. Sastra Inggris, sastra Indo, ditambah ada pelajaran mengenai budaya, antropologi gitu. Aku tuh bingung ngapain belajaran tentang budaya. Ditambah ada pelajaran bahasa Jerman. Tuh bener-bener struggle-nya tuh di bahasa Jerman itu. Emang awal-awal tuh sedikit kesulitan. Namun ya secara bertahap lah ya. Jadi mulai bisa beradaptasi nih pembelajarannya juga gitu sih. Nah, kalau menurut aku sebenarnya di jurusan bahasa itu untuk bahasanya nggak benar-benar jauh dari jurusan yang lain. Kita sama-sama belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda juga. Nah, yang membedakan itu kita juga belajar bahasa Jerman. Kalau pusing atau kesel saat belajar itu mungkin karena kita baru pertama kali ketemu sama bahasa Jerman. Beda nih dengan bahasa Inggris yang dasar-dasarnya atau basicnya itu kita udah pelajarin dari SD, ketemu lagi SMP lalu SMA. Nah dengan waktu yang relatif lebih singkat kita itu harus pelajarin bahasa Jerman. Kurang lebih 3 tahun kan kita di SMA. Benar. Jadi ya kalau pusing itu mungkin karena kitanya belum terbiasa aja. Iya benar sih. Terus kalian pernah ada gak sih pemikiran kayak, wah kayaknya aku salah jurusan deh, terus atau kayak harusnya aku tuh dari awal tuh masuknya
IPA atau IPS, nggak ke bahasa gitu. Sekarang, aduh aku tuh pusing banget gitu. Ada nggak kalian ngerasa kayak gitu? Duh, jujur ya kalau dari aku sendiri bener-bener ada gitu pikiran buat pindah jurusan kayak gak mau apalagi pelajaran bahasa Jerman itu bener-bener gak ngerti ini tuh apa, dan ternyata ya bahasa Jerman tuh kosakatanya lebih banyak dari bahasa Inggris, dan bener-bener gitu struggle-nya dalam mempelajari grammar atau ya lebih banyak lah. Dan mikir gitu kenapa nggak sekalian di jurusan IPA gitu yang hitung-hitungan atau jurusan IPS yang banyak sejarahnya Iya. gitu lah, daripada belajar pusing-pusing bahasa lain buat apa gitu. Pernah kok ada pikiran gitu, tapi ternyata setelah dijalani ya setelah dijalani gitu bertahap lah ya mempelajari tentang kebahasaannya, mata pelajaran peminatannya itu tuh gak begitu sulit asalkan kita mau mencoba dan berhenti ngeluh lah intinya mah. Bertahap ya. Bertahap sih. Kalau menurut aku punya pikiran salah jurusan itu alhamdulillah nggak pernah, karena tadi Keren. memang awalnya itu ingin masuk jurusan bahasa, tapi memang ada beberapa hal yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi awal. Pernah sempat kepikiran juga kalau di jurusan bahasa ini bakal jauh lebih mudah dari jurusan yang lain. Ternyata tetap ada pelajaran yang susahnya juga. Jadi saran buat kalian, kalau misalnya kalian mau masuk jurusan itu lebih baik kalian riset dulu, cari tahu dulu apa aja yang bakal kalian pelajari. Nah, biar istilahnya itu kalian nggak kaget saat baru pelajarinya. Memantapkan Soalnya aku diri kaget dulu sih. gitu ya. Tapi kalian pernah gak ngerasa bosen atau kesel gitu sama jurusan ini? Karena kan kita tuh di satu sisi kita harus mempelajari beberapa bahasa, tapi di pelajaran minat itu ya, yang minat wajibnya. Tapi di satu sisi juga kita tuh harus menyeimbangkan dengan pelajaran yang umumnya gitu, kayak PKN, matematika kayak gitu. Iya untuk ya pernah lah. Ya apalagi tadi itu bahasa Jerman emang gitu kesulitan aku tuh di bahasa Jerman bener-bener gitu tuh rasanya kayak pengen udahlah gak usah aja ini ngapain juga, terus ya kan denger omongan banyak orang kan kayak ngapain sih di kelas bahasa kayak buat masuk universitasnya nanti juga susah ngapain gitu, pokoknya banyak omongan caci makian. Tapi emang ini pilihan kita harus yang ngejalanin secara bertahap, apalagi nih 3 tahun di jurusan bahasa, mau nggak mau ya jalanin aja dulu gitu. Kalau kita ngerasa salah jurusan juga jalani dulu, karena ambil sisi positifnya, ya gitu sih biasanya. Nah, tadi bisa diulang pertanyaannya? Jadi kalian tuh pernah ngerasa kesal atau bosen gak sih buat menyeimbangkan pelajaran wajib sama umumnya gitu? Oh ya, kalau bosen, kesel sama saat belajar itu wajar banget, bahkan gak di satu pelajaran aja nih. Iya benar. Karena satu pelajaran pun gak selamanya mudah, gak selalu susah juga. Apalagi nih ya teh, dulu kita kelas 10 sama dengan kelas 10 sekarang, kita saat masuk SMA, begitu masuk SMA itu kita langsung daring nih. Iya benar. Jadi kita harus adaptasinya 2 kali dengan materi yang baru yang belum pernah kita pelajarin. Ditambah kita juga harus adaptasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang saat itu daring. Kita harus belajar cara menggunakan aplikasi pembelajaran online, cara absen lewat link itu bagaimana, dan banyak juga yang di rumahnya itu suasananya kurang mendukung saat Iya belajar. benar ya. Jadi mudah banget untuk jenuh dulu itu kalau dibandingkan dengan luring sekarang. Iya benar, apalagi kalau ada tugas video itu ya, kayak Iya. tiba-tiba ada suara ayam atau motor lewat gitu kan, harus ulang lagi, bikin Kayak ulang gitu. Rata-rata siswa tuh pada kesel gak sih Iya sama benar. Ya itu karena itu yang paling kesel gitu, harus ulang lagi ya kalau salah tuh, dikit-dikit ulang gitu, jadinya tuh capek. Tapi kalian ada gak sih buat ngatasin rasa kesal sama bosennya itu, kayak misalnya tuh ngelakuin hobi yang kalian suka, kayak masak atau dengerin musik atau mungkin ngegambar atau tidur gitu ya, karena tidur kan lebih enak tuh, bisa menetralkan pikiran gitu. Dari saya sendiri sih, if you need a break, just take it. Kayak bosan dan kesel itu adalah hal manusiawi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau kamu ngerasa bosan dan kesel, udah gak usah dilanjutin hal-hal yang bikin kamu bosan itu. Take a break Istirahat ya. aja, istirahat.
justru dari belajar itu tuh gak harus selalu ngapalin materi, nulis, nyatet, gak se-boring itu gitu. Kalian bisa mulai pembelajaran dengan ya dari video pembelajaran online, dari permainan kata, bahasa asing dan sebagainya, dari game, dari musik, film, yang pastinya itu gak bikin kalian jenuh gitu ya. Iya, benar. Jadi kalian juga bisa istirahat sekaligus bisa mengambil materi pembelajaran gitu dari hal-hal yang kalian lakukan tadi. Iya. Jadi intinya harus seimbang gitu, pembelajaran sama istirahat begitu. Iya benar sih. Jadi kalau misalnya sekolah terus di rumah tuh disuruh belajar lagi, kan kita tuh ke sekolah tuh belajar bukan main gitu Belajar ya. gitu, nyatet materi. Capek gitu Pas di sekolah rumah. baru buka HP, main HP Iya, terus lah, gitu kan ya. gitu. Ya, Kalau menurut Tasya? aku juga sama seperti Amanda tadi, take a break, istirahat aja. Kalau memang kalian udah nggak bisa memahami materi, kalian udah bosen, udah capek, lebih baik kalian istirahat. Sometimes terkadang me time juga perlu kalian lakukan, bukan cuma untuk istirahatin pikiran sama hati, tapi juga untuk evaluasi diri. Kenapa sih akhir-akhir ini kita males buat belajar? Belajar itu bawaannya jenuh, kita cari penyebabnya, terus kita juga cari solusinya biar kita bisa perbaiki. Terus kedepannya belajar itu lebih ringan, lebih fun buat kita. Atau misalnya kalau kita stuck sama satu pelajaran nih, kita jangan musingin pelajaran itu terus gitu. Kita ganti ke mata pelajaran yang menurut kita itu lebih mudah, atau kita ada ketertarikan sendiri untuk mempelajarinya. Atau menurut saya itu kalau kalian bosen, bisa ganti gaya belajarnya, teknik belajarnya. Kalau memang baca buku itu bikin kalian bosen, bikin kalian ngantuk, coba kita ganti nonton video pembelajaran atau baca website yang menurut kita itu menarik. Jadi, belajar itu bawaannya fun buat kalian. Kalian ada kesenangan sendiri. Intinya itu kalian harus banyak explore diri. Apa sih teknik belajar atau gaya belajar yang cocok sama kalian? Kita kan sering dengar kalau belajar itu kewajiban kita sebagai siswa. Tapi gimana nih caranya biar kita itu bikin belajar bukan sebatas kewajiban aja nih, sebagai kebutuhan kita juga buat masa depan nanti. Intinya kita harus banyak explore diri. Iya berarti tapi kalau buat belajar itu bukan cuma siswa aja gitu, yang tua, yang muda juga itu sebenarnya harus belajar gitu. Terus yang tadi kata Teh Tasya bilang kalau kita jenuh kita kita ganti cara belajar kita kan bisa lihat video gitu kayak di platform gitu, TikTok, Instagram, Twitter. Era digital iya juga, gitu. Sekarang tuh apa aja mudah dicari kalau di internet gitu, apa aja kita cari ini udah langsung keluar gitu, nggak susah kayak dulu gitu. Iya bener. Ya. Nah sekarang aku mau tantang kalian nih buat ngomong bahasa asing yang kalian kuasai. Duh gimana ya Kak? Sok, mau siapa dulu atau mau Sweet? Boleh. Ya kalah. Boleh Amanda dulu Oh, aja. Ya udah. First of all, I want to say thank you very much for inviting me on this event. I feel so honored to be the guest speaker on this podcast. And especially, I want to say thank you very much to Sabila as our podcast host who accompanied us on this podcast event. Thank you very much Sabila. You're welcome. Artinya apa tuh? Biar yang lain tahu yang Inggrisnya masih di remedial. Aduh, jangan gitu Kak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya sebagai tamu undangan pada acara podcast kali ini. Dan terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Sabila selaku host podcast yang menemani kita pada acara podcast kali ini. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Okay, so Amanda and me, we're still very excited to be here, and thank you to the Talk Podcast for having us here. It is such a great honor for us to have this valuable opportunity to share about our mayor. Dankeschön. Keren banget, keren banget. Artinya apa? Amanda sama aku we're still very excited. Kita senang banget bisa diundang di podcast ini dan dapat kesempatan yang berharga buat
memperkenalkan jurusan bahasa. Terima kasih. Keren. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya aku juga dari lahir udah bilingual tahu. Iya, jurusan bahasa Iya, Sunda. Berarti trilingual ya. Trilingual, bener. Udah lanjut aja. Kalian ada gak sih tips atau trik buat kalian tuh bisa mempelajari beberapa bahasa dalam satu waktu yang bersamaan? Ada nggak kalian? Kalau dari saya sih, jangan pernah takut untuk mencoba. Kan ada tuh kebanyakan orang pengen belajar banyak bahasa, cuman dia tuh takut grammar aku salah, takut penulisan aku salah. Padahal dari kebiasaan dia ngomong dari bahasa lain itu, meskipun salah grammarnya itu kan kebiasaan kan lama-lama bakal jadi bikin dia berkembang ya, semakin berkembang. Apa aja dimulai dari yang gagal gitu Tuh, ya. bener banget nih. Nah, terus tuh cari passion kalian tuh, kalian ya bisa pembelajaran tuh lewat mana, apakah lewat video, apakah lewat melalui bercerita, melalui menulis, pokoknya cari minat pembelajaran kalian itu di mana, dan jangan pernah berhenti untuk mengeksplor diri kalian lebih jauh lagi, lebih luas lagi, mengenal berbagai bahasa dari berbagai kegiatan dan pengalaman kalian. Oh, kalau dari aku juga nih, aku tuh punya teman luar negeri, ya dia teman online kita lah. Jadi itu tuh juga bakal bisa mengasah skill-skill kebahasaan kalian gitu. Terus diasah jadinya ya skillnya tuh. Kalau menurut aku itu kita pelajarin beberapa bahasa di waktu yang berdekatan, yang sama itu. Misalnya kita coba variasiin gaya belajar kita nih. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman. Nah, kalau bahasa Inggris kan kita udah cukup kenal sama basicnya, kita udah familiar. Dari kecil ya. Iya, dari SD. Nah, misalnya kita itu ganti, nggak melulu belajar reading skillnya, kita nggak melulu melatih reading skillnya. Mungkin seperti Amanda tadi, kita explore lagi, kita misalnya belajarnya lewat video pembelajaran atau musik, game, film, biar skill-skill lain juga terasah. Nah, misalnya lalu belajar bahasa Jerman nih, karena kita itu baru pertama kali ketemu dengan bahasa Jerman, kita cari cara yang mudah dulu buat belajar bahasa Jerman. Misalnya kita nonton video pembelajaran nih di YouTube udah banyak. Nah, dan yang terpenting sekaligus yang sulit itu adalah konsistennya. Saat kita lupa, saat kita males ya. Iya, apalagi males tuh. Review lagi, harus mengulang lagi apa yang sudah dipelajarin. Tapi ya tadi bawa enjoyable aja gitu. Iya benar sih. Soalnya dari yang aku lihat itu ya, sekarang itu anak-anak itu malahnya tuh ngerti dijelasin sama orang lain. Iya, sama orang lain daripada sama gurunya gitu. Apalagi kalau gurunya itu ngejelasinnya tuh sambil garing banget gitu, malah kayak pengen tidur di kelas gitu jadinya tuh. Aku banget, aku suka pelajaran ini tapi gak suka gurunya, tapi Iya, dia benar. gak mau explore ke hal-hal lain, ya benar. udah gak nge-stuck di situ. Iya benar. Jadi kita tuh harus ada inisiatif juga buat cari ke platform lainnya gitu. Udah terakhir nih, kalian ada gak pesan buat teman-teman di luar jurusan bahasa? Kalau dari saya sih nih, buat yang adik-adik yang mau masuk jurusan bahasa atau sebenarnya masih ragu gitu buat masuk jurusan bahasa, jangan ikutin kata orang lain, ikutin kata hati kamu aja. Kalau hati kamu tuh pengen masuknya jurusan bahasa dan merasa passion kalian tuh di bahasa, masuk aja, gak usah dengerin omongan lain yang ngomong, ngapain masuk bahasa, nanti gimana kuliahnya, gimana. Enggak, take it easy, enjoy dulu, jalanin aja dulu selama 3 tahun itu, pasti kalian bisa menemukan passion dan bakat kalian itu pasti bakal berkembang sesuai minat kalian. Apalagi sebenarnya bahasa kan di jurusan bahasa, terutama kita belajar bahasa Inggris juga, dan itu termasuk bahasa internasional yang wajib dipelajari dan diketahui oleh semua orang. Jangan takut. Iya. Kalau menurut saya itu buat kalian nih ya yang punya keinginan atau pengen mendalami bahasa atau linguistik, di jurusan bahasa ini kita pelajarin sastra Inggris dan juga sastra Indonesia. Buat kalian yang ingin pelajarin bahasa asing selain bahasa Inggris, di sini kita belajar bahasa Jerman. Dan atau kalian tertarik dengan pelajaran yang membahas seputar manusia, kebudayaannya, di jurusan bahasa ini kita juga belajar antropologi nih. Kita belajar manusia, kebudayaannya, evolusinya.
nilai juga norma sosial. Dan yang terpenting itu kalian temukan minat kalian, karena selama kurang lebih 3 tahun kalian sekolah di sini, kalian yang menjalaninya, kalian yang belajar, jadi pastiin kalau jurusan yang kalian pilih itu sesuai dengan yang kalian mau. Jangan Iya. lupa masuk bahasa. Ya, jadi jangan ikut-ikut teman aja gitu ya. Ikut-ikut teman tapi kitanya gak ngerti, malah pusing ke diri kita sendiri gitu. Merasa salah jurusan. Bener. Nah gitu teman-teman ya. Jadi pesan dari Teh Tasya sama Teh Amanda itu bisa loh dijadiin sama kalian acuan buat kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah gitu teman-teman, buat episode pertama The Talk Podcast kali ini. Wah, kita udah ada di ujung acara nih. Tapi kalian jangan sedih loh, kan nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Berdoa aja ya, semoga aku lagi yang jadi hostnya. Jadi kalian bisa ketemu sama aku lagi. Duh, Kak, aku ngefans sama Kasabila. Aduh, malu. Ya, semoga tips sama pesan yang tadi sudah disampaikan dapat tersampaikan kembali kepada kalian. So, see you next in the next episode. The Talk, get knowledge in a fun way.